Tahun 2022, apakah pasar saham akan crash? Saya akan share pendapat saya hari ini di video ini, jadi tontonlah sampai habis. Let's go! Halo, salam kenal. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya biasanya bicara tentang pasar saham, tentang properti, tentang investasi, maupun seputar tentang bisnis. Dan pertama-tama langsung aja saya ajak kalian ke US market. Kita lihat bagaimana harga saham seperti Google, Facebook, Tesla, Netflix, Amazon, Apple, dan lain-lain. Let's go. Pertama-tama saya akan mengajak kalian ke saham Apple dan saya ingin sharing sedikit kalau garis merah ini itu adalah MA20, garis biru ini adalah MA50 dan garis kuning ini adalah MA200. Di mana apabila harga sahamnya biasa di atas MA200, dia cenderung itu adalah uptrend ya secara jangka panjang. Tapi kebalikannya apabila harga saham di bawah MA200 dia itu sudah downtrend. Kita lihat deh sekarang ya. Nah, kalau untuk Apple so far masih oke walaupun sudah mengalami penurunan. Kalau kita lihat nih ya, dari bulan Januari awal tahun sampai sekarang itu udah turun 12%. Oke, kita lihat nih saham kedua Amazon. Nah, berbeda banget sama Apple. Amazon itu sudah di bawah MA20, 50 dan 200. Artinya sudah tidak bagus sekali. Ya, Amazon ini downtrend. Berikutnya kita lihat ke saham ketiga adalah saham Facebook. Ya, kita lihat juga. Nah, sama juga saham Facebook sudah di bawah MA20, 50 dan 20. Artinya ini juga sedang downtrend saham Facebook. Bagaimana dengan Google? Ya, Google juga sama. Ya, sudah di bawah MA200, 20 dan 50 juga downtrend. Dan kita juga lihat saham Netflix yang mungkin sehari-hari kita masih pakai. Bahkan kemarin tanggal berapa nih ya? Sekitar tanggal 20 Januari sempat gap down ya, cukup besar gap down-nya ini turun sekitar ya 20% lebih dan kita bisa lihat sekarang juga sudah jatuh di bawah MA20, 50 dan 200 juga sama downtrend ya. Juga Zoom, aplikasi mungkin kita sering online meeting ya, kita lihat ini juga sama sedang downtrend, bahkan ini sebenarnya sudah dari bulan Agustus sudah downtrend untuk saham Zoom. So, kesimpulan yang kita bisa lihat ya dari beberapa saham yang ada kecuali Apple yang masih sedikit lebih bagus, yang lain itu sudah downtrend. Bahkan downtrendnya ada yang dari tahun lalu, ada yang dari Januari ini sudah mulai melakukan penurunan. Jadi walaupun sebelum tapering ada di US market, itu kita bisa lihat ya, kalau memang sendiri harganya itu banyak saham yang sudah terlalu mahal. Jadi nggak heran kalau ada bubble, tapi kalau saya lihat ya ini turunnya tidak terlalu cepat, pelan-pelan. Nah, yang berikutnya saya akan bahas mengenai saham Indonesia. Untuk saham Indonesia sendiri ada beberapa saham yang mungkin itu dibandari oleh bandar asing seperti beberapa banking, BCA, BRI, BMRI, BNI, Bank Arto ya, atau mungkin saham Telkom, PTBA, UMTR ya. Tapi sisanya kebanyakan itu dibandari oleh bandar lokal. Jadi menurut saya sekarang sektor yang masih cukup bagus di ESG itu mungkin lebih ke top 5 banking tadi ya, plus satu bank digital tadi itu, dan mungkin ada di saham batubara. Kita lihat dulu ya bagaimana performance harga mereka. Saham pertama kita langsung lihat market cap terbesar di ESG, BBCA ya, kita bisa lihat. Harganya masih di atas MA20, MA50, dan 200. Artinya kita bisa lihat BBCA ini masih uptrend. Berikutnya kita lihat banking kedua, BBNI. Wah, kita bisa lihat ini hari ini di mana video saya bikin, tanggal 27 Januari. Ya, juga masih lihat pertandanya uptrend ya. Masih di atas MA20, 50, dan 200. Berikutnya kita lihat BBRI. Mungkin kurang begitu bagus, tapi masih di atas MA200 ya. Walaupun sudah di bawah MA20 dan MA50. Berikutnya kita ke BMRI. Ini kemarin sahamnya sih lagi luar biasa banget ya, lagi breakout, kita bisa lihat.
ya. Ini harganya adalah harga tertinggi di tahun 2022. Kita bisa lihat sekarang di 7.525 setelah sideways cukup lama nih dari bulan Oktober sampai Januari ya. Kita bisa lihat ini juga uptrend sekali BMRI. Mungkin yang kurang begitu bagus adalah saham Arto saja ya, saham Arto aja yang memang udah sekitar 2 hari ini di ARB-in ya, di ARB-in kita bisa lihat harganya sempat ke 19.000, sekarang lagi turun ke sekitar 16 ribuan. Sekarang kita ke saham batubara. Ada saham Adaro yang naiknya cukup kencang tahun lalu ya, dari September. Sekarang memang sedang koreksi, cuman menurut saya masih koreksi sehat ya. Harganya juga masih naik di sekitar 2.260. Jadi masih cukup bagus. Dan juga ada saham mungkin Indika Energi yang sempat beberapa hari lalu itu sempat arah ya, kita bisa lihat tanggal 24 Januari ya, sempat naik 24%. Sekarang harganya masih cukup bagus, lagi sideways saja. Kalau kita lihat juga salah satu saham seperti PTBA ya, ini juga lagi naik, kita bisa lihat ya, harga di atas MA20, 50 dan 200 ya, ini juga masih uptrend. Jadi kita bisa lihat di saham banking ya, big bank, dan juga saham batubara beberapa ini sedang mengalami kenaikan. Tapi industri yang lain seperti properti, seperti semen ya, nah itu seperti kelapa sawit itu sedang kurang baik. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana, tadi kita udah lihat ke sektornya, bagaimana secara keseluruhan IHSG. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga IHSG ya. Kita bisa lihat dari Oktober 2021 sampai sekarang Januari 2021, IHSG masih dalam kotak krim ini ya. Jadi masih sideways cukup lama. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau banking tadi masih bagus. Ya, batubara masih bagus. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kita ambil contoh misalkan saham WSBP. Ini udah turunnya banyak sekali ya. Kita bisa lihat nih mungkin dari bulan Januari 2021, setahun terakhir ini udah turun sekitar 69%. Habis itu misalkan kita lihat juga saham misalkan Wika, saham konstruksi ya, masih sama saham konstruksi. Itu juga misalkan dari terdekat mungkin dari sini ya. Dari Oktober 2021 sampai sekarang udah turun sekitar 28% juga. Oke, kalau tadi saham BUMN, kita pikir lihat juga misalkan beberapa saham properti yang terkenal sekali, misalkan seperti BSDE, kita lihat ya. Sempat naik ke harga 1.100-an kalau nggak salah, tapi sekarang turun ke 910-an. Ya, kita bisa lihat nih, di 1.200 kurang lebih di November. Dan kita lihat, sekarang lagi turun nih. Turunnya sekitar 2 bulanan, turun 24%. Ya, habis itu kita lihat juga misalkan saham Pakuwon Jati ya, saham Pakuwon Jati ini dari harga 562 sekarang turun ke 418-an, turun 25%. Setiap kejadian kita selalu bisa lihat dalam dua hal, di mana misalkan harga sahamnya lagi turun. Memang kalau kamu belinya di harga ketinggian, pasti kamu lagi nyangkut, pasti kamu lagi sedih. Tapi kebalikannya, kalau misalkan harga Pakuwon kita ngomong bisa turun ke harga di bawah 400, harga BSDE bisa turun ke bawah harga 800, itu artinya sangat-sangat murah. Kita dikasih diskon yang sangat besar. Kalau saya boleh lihat harga Pakuwon ambil contoh ya, itu harga 400 itu harga di saat Oktober 2020. Jadi harga setahun lebih yang lalu. Kita dikasih kesempatan yang lagi murah. Sama juga seperti saham US ya, Facebook, Google, Netflix, Zoom. Memang sekarang lagi downtrend. Tapi kalian lihat lagi, laporan keuangan mereka sebenarnya bagus gak sih? Ya, kalau misalkan ternyata fundamentalnya masih bagus, sedangkan harganya lagi turun, ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan besar. Ya, kesempatan besar. Kenapa? Jarang-jarang kita dikasih harga yang murah. Apakah waktu masuknya sekarang? Saya nggak ngomong. Cuman apabila dikasih harga lebih murah lagi, menurut saya itu adalah kesempatan. Dimana ingat, kita untung itu karena kita beli di harga murah dan kita bisa jual di harga tinggi. Kapan dikasih murah? Sekarang contohnya kita sedang dikasih murah. Sekarang sudah di akhir Januari, tapi saya nggak tahu bagaimana di Februari, di Maret nanti. Kalau memang benar yang terjadi tapering dan market US makin turun lagi,
atau Indonesia sedikit terpengaruh, mungkin selain daripada saham batubara dan saham banking, kita artinya dikasih kesempatan di beberapa sektor yang mungkin, sampai contoh properti. Kalian bisa cek harga PSDE, Sumarekon, Pakuan Jati, bagaimana mereka punya laporan laba rugi. Kalau saya lihat, performance mereka tahun 2021 tuh lebih baik daripada tahun 2020. Semua sudah berbalik arah. Tapi harga sahamnya malah turun. Contohnya misalkan seperti saham sawit, ya seperti AALI, seperti L-Ship, yaitu saham harga CPO lagi naik, tapi harga sahamnya malah turun. Artinya sebenarnya kita ada lagging dan kita dikasih kesempatan untuk masuk. Yang mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan kamu informasi agar apabila saatnya kamu sekarang pegang cash, artinya kamu punya kesempatan untuk investasi dalam jangka waktu ya. Mungkin saya nggak tahu Januari, Februari atau Maret di mana market akan turun, kamu dikasih kesempatan harga yang lagi murah. Nah sendiri sekarang ada 70% uang saya di portfolio dan 30% ada di cash. Saya siap-siap untuk average down apabila misalkan memang kurang lebih portfolio saya tahun ini masih minus sekitar 4-5%. Jadi saya siap-siap untuk average down apabila misalkan mengalami keturunan lagi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat Anda. Dan kalau kalian suka, silahkan support saya dengan tekan tombol like, subscribe channel ini. Apabila saya keluar video baru, kamu bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.